Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hazrianto, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Filipina. Izinkan saya membagikan tutorial cara penggunaan modul ajar berbasis kearifan lokal berbantuan Heyzin Flipbook pada materi domain data dan ketidakpastian. Izin share screen. Baik, pada bagian awal di sini ada cover terkait dengan modul ajar yang sedang dikembangkan, yaitu terkait dengan berbasis kearifan lokal pada domain data dan ketidakpastian. Untuk langkah pertama, kita dapat mengklik tanda panah merah di pojok kanan bawah untuk berganti halaman. Kemudian di sini ada petunjuk modul ajar. Kemudian video yang dibuat kali ini pun bisa diputar di pada bagian tutorial modul ajar, bisa diklik, nanti langsung terputar secara otomatis seperti itu. Untuk berganti ke halaman selanjutnya ada dua cara. Yang pertama yaitu mengklik tanda next di pojok kanan bawah. Nah, atau cara yang kedua yaitu terkait langsung dengan slide selanjutnya, yaitu menggunakan hyperlink. Pada menu utama ada 8 submenu. Yang pertama yaitu kata pengantar, materi, rencana pembelajaran, LKPD, penilaian formatif, lembar penilaian, kemudian remedial dan pengayaan, glosarium, daftar pustaka, dan biodata penulis. Contohnya, kita klik kata pengantar. Nah, nanti akan langsung masuk ke halaman kata pengantar. Dan untuk kembali lagi ke menu utama, bisa mengklik gambar atau ikon marlin di pojok tengah bawah. Nah, nanti akan otomatis kembali ke menu utama. Untuk materi, klik materi di sini. Nah, ada dua materi yang disajikan, yaitu terkait data dan representasinya dan ketidakpastian peluang. Sama seperti tadi tutorial, kalian bisa mengkliknya di sini untuk memutar videonya secara langsung. Untuk kembali, klik ikon marlin di pojok bawah. Kemudian untuk rencana pembelajaran. Nah, di sini kita mengadakan 5 pertemuan, di mana untuk data dan representasinya ada di pertemuan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk ketidakpastian dan peluang di pertemuan 4 dan 5. Misalnya kita ke pertemuan 1. Klik pertemuan 1. Otomatis di sini akan muncul secara langsung pertemuan ke-1 data dan representasinya, yaitu terkait dengan rencana pembelajaran. Untuk berganti halaman, klik pojok kanan bawah, atau kembali ke halaman selanjutnya bisa ngeklik di pojok kiri bawah. Kemudian setelah kita pelajari terkait modul ajar pertemuan 1 dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ketika sudah sampai di bagian penutup, kita dapat mengklik gambar ikon marlin di bawah untuk kembali ke menu utama. Begitu juga dengan LKPD. Klik LKPD. Nah, LKPD di sini ada 5 LKPD karena di sini ada 5 pertemuan, otomatis ada 5 LKPD-nya. Kemudian setiap LKPD ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A di sini menunjukkan kelompok mahir, kelompok B ini menunjukkan untuk kelompok cakap, dan kelompok C di sini menunjukkan untuk kelompok perlu bantuan. Misalkan kita klik LKPD 1 untuk kelompok C. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk kegiatan, kemudian ada informasi penting terkait dengan kearifan lokal yang akan dibahas, yaitu pada LKPD 1 kita akan membahas kearifan lokal masyarakat terkait dengan hutan mangrove di Batu Karas, Pangandaran. Untuk soalnya, klik soal di bagian ikon soal,
di sini ada tombol soal di atas ikon Marlin. Klik soal. Nah, nanti akan langsung ngelink ke bagian Google Form, yaitu LKPD 1 data representasinya. Karena tadi kita mengeklik kelompok C, maka nanti langsung ke bagian kelompok C. Di sini ada nama anggota kelompok, silahkan diisi semuanya, anggota kelompoknya, kelasnya. Kemudian di sini ada video terkait hutan mangrove di Nusa Wiru. Kemudian ada teks terkait dengan hutan mangrove di Batu Karasnya. Nah, setelah itu di sini ada soal. Di setiap LKPD ada tipe soal, yaitu terkait dengan pilihan ganda atau gambar. Yang kedua yaitu terkait dengan pilihan jawaban benar atau salah. Dan yang ketiga terkait dengan soal uraian. Ya, saya ulangi, ada soal pilihan ganda atau tugas gambar. Yang kedua yaitu terkait dengan pilihan jawaban benar atau salah. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan soal uraian. Untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas, silahkan upload file, ditambahkan file berupa bentuk PDF, gambar, atau foto. Kemudian diupload pada Google Form ini. Setelah terisi semua jawaban, silahkan klik kirim di pojok kiri bawah. Kita kembali lagi ke Heijin Flipbook. Untuk kembali lagi ke menu utama, klik ikon Marlin. Untuk penilaian formatif, kita klik satu penilaian formatif. Nah, penilaian formatif pun sama. Ada 5, formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 4, dan formatif 5. Untuk formatif, kita samakan, baik itu dia memiliki kemampuan mahir, kemampuan cakap, atau perlu bantuan. Contoh, kita klik formatif 1. Maka otomatis lari ke formatif 1 di bagian Google Form. Sama, silakan isi nama, kelas, kemudian baca tipe soalnya. Kemudian di sini pun sama, ada file 1 terkait pilihan ganda atau gambar. Yang kedua yaitu pilihan jawaban benar atau salah. Dan yang ketiga yaitu soal uraian. Kita kembali lagi ke Heijin. Klik ikon Marlin. Kemudian lembar penilaian. Lembar penilaian juga ada 5. Contohnya kita ke pertemuan 1, klik, nanti masuk ke spreadsheet. Nah, nanti nilai dari peserta didik akan dimasukkan di sini oleh guru dan dapat dilihat secara langsung oleh guru dan siswa. Namun yang dapat mengedit pada bagian lembar penilaian ini hanya guru saja. Siswa statusnya hanya dapat melihat nilai yang sudah dia dapatkan dalam pertemuan tersebut. Kembali lagi ke bagian Heijin Flipbook. Kemudian bagian remedial dan pengayaan. Nah, ini pun sama, remedial ada 5 pertemuan dan pengayaannya pun ada 5 pertemuan. Misal kita ke remedial pertemuan 1. Baik di remedial dan pengayaan, cara pengerjaannya sama, seperti ada nama, kelas, kemudian ada pilihan ganda atau gambar, ada pernyataan benar atau salah, dan soal uraian. Kembali lagi ke bagian Heijin Flipbook, yaitu di bagian glosarium. Nah, di sini ada kata-kata yang sering keluar di dalam modul ajar ini, silahkan pahami dan dibaca. Kembali lagi ke menu utama. Kemudian ada daftar pustaka. Klik daftar pustaka. Di sini ada beberapa daftar pustaka. Kembali lagi dengan mengklik ikon Marlin untuk menu utama dan diakhiri oleh biodata penulis.
yaitu saya sendiri, Muhammad Haris Hadzrianto. Kemudian untuk kembali ke menu utama, klik ikon Marlin. Dan untuk ke halaman cover dapat mengklik ikon Marlin namun dalam bentuk lingkaran di bawah. Seperti itu. Nah, ini adalah modul ajar yang dikembangkan pada tesis yang sedang saya buat sebagai salah satu tugas, yaitu sebagai mahasiswa Pasarjana Pendidikan Matematika. Sekian adalah tutorial terkait penggunaan modul ajar matematika berbasis kearifan lokal terkait numerasi pada domain data dan ketidakpastian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.